Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Ambarini. Saya dari Universitas S. Unggul Bekasi, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pernikahan dan pembentukan keluarga yang sakinah, guna memenuhi nilai tugas akhir semester mata perkuliahan pendidikan agama Islam. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai menjelaskan satu persatu tentang materi ini. Pada poin A ada pengertian nikah. Pengertian nikah, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Sifat-sifat hidup tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya lembaga pernikahan. Allah dan Rasulnya pun menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dan senantiasa memelihara kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad nikah. Terkandung pengertian hakikat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam Al-Quran kecuali dalam hal akad. Dengan demikian, kata nikah secara bahasa berarti penyatuan, penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran. Secara terminologi, menurut Sayyidi Tholib, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada poin B ada dasar hukum dan anjuran menikah. Dasar hukum yang menjelaskan anjuran menikah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, salah satunya terdapat pada Qiratul Surat Ar-Rum ayat 21. Dan adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran menikah ada di hadis Al-Tirmizi 1998 halaman 382, yang artinya dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 hal yang merupakan sunnah pada Rasul, yaitu henna, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Pada poin C ada hukum pernikahan atau perkawinan. Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada 5 macam. Secara rinci jumhur, ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan tertentu. Jadi hukum-hukum perkawinan ada 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Di poin D yaitu rukun dan syarat nikah. Secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Dapat juga dikatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Sedangkan syarat adalah apa yang menyebabkan sesuatu itu ada dan bukan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun nikah ada 5, yaitu rukun nikah ada 5 menurut pasal 14, yaitu ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. 2 saksi, dan 5. Ada ijab dan qabul. Poin ke E yaitu tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuan dan hikmah pernikahan ada 7, yaitu yang pertama adalah ibadah. Konsep dalam Islam adalah apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua ada memperoleh keturunan yang baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Yang ketiga yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.
Yang keempat yaitu mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Jadi, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Yang kelima, memperbanyak jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat. Yang keenam, mendapat kenyamanan. Maksudnya, tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian terhadap diri sendiri di dunia ini. Yang ketujuh yaitu membina rumah tangga yang islami dan menetapkan syariat. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi, rumah tangga itu harus dibina agar mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Dan di poin ke F ada ketentuan hukum pernikahan di Indonesia. Ketentuan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan percatatan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi seperti di PowerPoint tersebut. Dan sanksi pidana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45. Di poin ke G atau poin terakhir ada kiat membangun keluarga sakinah. Di sini ada 7 poin yang dapat membangun keluarga sakinah. Ada memperkokoh rasa saling cinta, saling hormat menghormati, saling menutupi baik fisik dan sifat-sifat satu sama lain antara suami dan istri, saling bekerja sama dalam rumah tangga, optimalisasi fungsi rumah dalam keluarga, penampilan menarik, maksudnya seperti istri yang menjaga penampilan untuk suaminya. Dan yang ketujuh, ada terpenuhinya kebutuhan sandang pangan keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dan saya berikan. Semoga presentasi dalam kesempatan saya kali ini bisa memenuhi nilai tugas akhir semester saya dalam mata perkuliahan pendidikan agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.